Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Bongi melo lako kita solanasang. Kami menyapa Bapak Ibu yang boleh hadir secara langsung di gedung gereja maupun yang hadir melalui media virtual. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan perkenan-Nya kita dimungkinkan untuk bertemu dan berkumpul dalam suasana penuh sukacita untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Sabtu 11 Desember 2021. Kami mengucapkan selamat datang kepada segenap jemaat. Selamat bertemu dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama selama perayaan Natal berlangsung. Yang pertama, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Yang kedua, agar kita menonaktifkan handphone atau menggunakan mode getar. Yang ketiga, pengambilan video atau gambar cukup dari tempat masing-masing supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Dan yang keempat, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk kelancaran koneksi internet, mohon Bapak Ibu, Saudara-saudari tidak menggunakan koneksi WiFi gereja selama ibadah berlangsung, agar saudara-saudara kita yang mengikuti secara online tidak terganggu penerimanya di rumah masing-masing. Mohon perkenan untuk dicek kembali dan menggunakan data seluler. Adapun rangkaian acara perayaan Natal pada malam ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah Natal, yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat seuntai kasih panitia HRG, yang kelima persembahan khusus untuk bencana Gunung Semeru, yang keenam kesan dan pesan Natal, yang ketujuh pemberian tanda kasih, yang kedelapan doa syukur, dan yang kesembilan penutup. Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan, tema ibadah dan perayaan Natal kita saat ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merubah begitu banyak tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Beragam kondisi sulit yang muncul di tengah pandemi COVID-19 yang menimbulkan banyak kekhawatiran, ketakutan, dan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Tema Natal 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk hidup bersama dengan rukun dan membawa damai sejati. Karena di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Seperti sebuah lagu yang akan disampaikan oleh paduan suara senior Gereja Toraja Tangerang dengan judul Persaudaraan yang Rukun.
Shalom, salam damai sejahtera. 2 tahun ini kita hidup dalam dunia yang rapuh, di mana COVID-19 tidak hanya menggerogoti kesehatan, tapi juga perekonomian, kebersamaan, bahkan cara beribadah kita, termasuk ibadah dan perayaan Natal. Kita sama-sama merasakan beratnya ayunan langkah. Semua sektor sama-sama terpuruk. Kiranya melalui keadaan ini, kita semakin memiliki kesadaran diri bahwa sesungguhnya kehidupan itu rapuh adanya. Tapi syukur pada Tuhan Yesus yang telah menyertai kita dalam mengayunkan langkah kehidupan di tahun 2021 ini. Atas dasar itulah, melalui ibadah dan perayaan Natal Jemaat Tangerang saat ini, kami atas nama panitia mengajak kita bersekutu dalam iman, harap dan kasih, menghayati ibadah ini dengan tema Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Biarlah kiranya Natal saat ini menjadi wujud cinta kasih Allah yang mau masuk ke dalam kerapuhan manusia, agar kita bisa mengerti bahasa kasih-Nya, sehingga kita mampu mewujudkan dalam kehidupan persaudaraan. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan kasih bagi kami, sehingga ibadah dan perayaan Natal saat ini bisa dilaksanakan. Semoga karya kita bersama menjadi berkat bagi semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai sejahtera dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita nyatakan kepada Tuhan Yesus, Kepala gereja kita, yang kita rayakan hari kelahirannya saat ini. Hari di mana Tuhan mendatangi kita sebagai umat kesayangannya. Sebuah sukacita tersendiri, bahwa kita boleh merayakan Natal di tahun ini sebagai sebuah persekutuan. Natal tahun ini merupakan Natal perdana bagi kami sekeluarga di tengah-tengah Jemaat Tangerang di sini. Atas nama pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, berterima kasih dan mengapresiasi panitia Natal yang berupaya dengan semaksimal mungkin dengan masa persiapan yang sangat singkat, sehingga kita boleh merayakan Natal di malam ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagai keluarga-keluarga Allah di tengah persekutuan berjemaat. Kita ada di masa-masa sukar dan berat karena pandemi COVID-19 yang mencekam dan menakutkan. Namun semangat dan kekariban sebagai jemaat Tuhan boleh kita nyatakan melalui Natal ini. Biarlah cinta kasih Kristus sungguh-sungguh menggerakkan persekutuan kita. Selamat beribadah.
Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi karena pandemi COVID-19, berbagai akibat yang ditimbulkan dari kondisi ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, sekaligus menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda, wabah ini berdampak kepada kita semua. Sungguh pun demikian, masih ada secerca kebahagiaan jika saat ini kita berkumpul sebagai keluarga Allah, menikmati kebersamaan dalam sukacita dan damai di tengah dunia yang bergejolak dengan berbagai pergumulan hidup. Hal itu lantas menjadi landasan makna Natal tahun ini dengan mengambil tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jemaat, mari kita berdiri sambil menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Pada Natal ini kita khususkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai, damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga.
Persilakan duduk kembali. Kita masuk dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya kepada kaum Israel. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafir dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan para nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada
7 kali 7 masa dan 60 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Perhatian untuk Bapak Ibu yang pemilik kendaraan Avanza B1508 NMW, mohon untuk dipindahkan karena menghalangi jalan. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, dalam merayakan Natal saat ini, Engkau berkenan menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada kami. Namun kami sadar bahwa kami kadang dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, bahkan kami sering mementingkan diri kami sendiri, sehingga persaudaraan yang sesungguhnya belum nampak dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu, tertunduk dan mengaku kesalahan kami.
pagari, pagari mo buang, o buang. Seroimo, seroimo, seroimo buang. Lami baseina o buang, uma seropindan, lami pasule o buang, duka paranuangku, o buang, pagari, pagari, pagari mo buang, o buang. Seroimo, seroimo, seroimo buang. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan datang menyampaikan damai selaku hakim dunia bagi dunia yang gelap ini melalui terang Natal yaitu Yesus Kristus. Damai bagi segenap isi dunia karena nubuatan-nubuatan para nabi kini telah digenapi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
your needs. Oh, hear the angels' voices all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine, all night divine, all night malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Maka Roro Bongi Maindan Paramo Bintoen Angkusae O puangku Lamenombalan bontomi siama kuresumanga Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut sang
menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Joy to the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Heals the world with truth and grace, and makes the nations prove the glorious of His righteousness, and wonders of His love, And wonders of His love, and wonders, wonders of His love, and wonders and wonders of His love. joy to the world. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan, kami orang-orang berdosa. Kami terbatas dalam segala sesuatu. Karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan hari ini. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Pembacaannya terambil dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saya menyapa juga yang mengikuti ini secara virtual di rumah. Shalom buat kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Bongimelo. Mantap. Saya rasa saya mulai lancar ini.
Baik saudara-saudara, saya ingin mengatakan begini. Natal itu secara kasat mata, Natal itu sebuah tontonan yang indah. Secara kasat mata Natal itu tontonan. Kenapa saudara bayangkan bahwa kisah Natal dimulai dari ada bintang berekor yang berjalan. Saya yakin kalau ada bintang yang lain sendiri hari ini, orang akan melihat dengan seksama. Berbicara, bercerita, buat status, pakai story dan lain sebagainya. Enak untuk ditonton. Kisah Natal dimulai dari ketika para malaikat itu mereka menyanyi. Kalau kita identikan malaikat itu dengan manusia, kalau dia perempuan pasti cantik. Kalau dia laki-laki pasti ganteng. Pakaiannya bagus-bagus. Suaranya bagus atau tidak? Bagus. Menyanyinya di mana? Hutan. Malaikat yang bagus itu. Yang pakaian bagus. Segala sesuatu bagus. Menyanyinya di mana? Hutan. Pasti ada pesan yang kuat di situ. Apa itu? Nyanyian para malaikat tidak boleh dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Apa yang terjadi di sana? Di padang belantara itu, di hutan itu. Di mana mestinya kakak adik itu duduk bersama-sama dengan baik. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Maka nyanyian perdamaian itu mulai dari padang di mana kakak adik itu mengalami pertengkaran yang serius dan saling berupaya untuk menghilangkan. Sehingga Natal itu dimulai dari situ. Secara kasat mata, Natal enak untuk ditonton. Tetapi Natal itu bukan sebuah tontonan. Natal bukan sekedar sebuah tontonan. Natal itu selanjutnya sebagai sebuah tuntunan. Orang yang merayakan Natal mestinya dituntun. Dituntun untuk apa? Untuk berjumpa dengan Kristus bayi Natal itu. Dan dihentar kepada Kristus. Kepada Tuhan. Jadi kalau kita hanya merayakan sebuah perayaan Natal tanpa tuntunan, kita baru jadi tontonan biasa. Dan orang lain mungkin akan membuatnya lebih meriah, lebih indah dari kita semua. Ada amin. Sampai di situ tidak. Natal itu tontonan, tetapi sekaligus sebuah tuntunan. Bukan sampai di situ saja, sekaligus Natal itu sebuah tantangan. Natal itu sebuah tantangan bagi kita. Tantangan seperti apa saudara-saudara? Tantangan kita hari ini adalah tema kita. Tema kita apa? Kasih Kristus. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi setiap orang yang merayakan Natal hari ini, mestinya dia dituntun untuk melakukan hal ini. Oleh karena cinta kasih Kristus itu, kemudian persaudaraan itu makin baik. Kenapa saudara? Hidup kita hari ini bermasalah dengan kualitas persaudaraan. Bermasalah di situ. Kita mungkin kakak adik, tapi belum tentu punya hati yang baik. Saya membayangkan Natal dulu ketika kita masih di kampung itu, kan enak sekali kita di kampung. Ada lagu-lagu Natal, ada baju baru, ada segala macam. Kakak adik itu bisa bertengkar hanya karena perayaan Natal itu banyak, lantas bajunya kurang. Terus adik ambil kakak punya, kakak ambil adik punya, dan mereka bertengkar. Pernah mengalami itu? Pernah. Enak sekali itu, kakak adik itu. Tapi sayang kita yang dulunya begitu akrab, sekarang ketika masing-masing mulai menikah, kan kita mulai menjauh satu dengan yang lain. Istri bersama dengan suami, sepertinya ada jarak antara kakak adik di situ. Ini tantangan kita hari ini. Pandemi COVID membuat kita saling berjauhan satu dengan yang lain. Duduk jaga jarak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menarik. Semua kan punya handphone. Handphone berhasil mendekatkan orang-orang jauh dan menjauhkan yang di Jakarta juga begitu. Suami istri, anak-anak duduk sama-sama, tapi masing-masing asik sendiri dengan handphonenya. Amin. Nah itu jadi masalah buat kita, saudara. Lalu hari ini kita membaca bagian ini. Saya kira ini bagian yang menarik sekali buat kita. Kenapa? Karena Petrus menulis surat ini segera setelah kota Roma dibakar. Segera setelah Roma dibakar, apakah kisahnya itu ringan sekali? Jawabnya tidak. Kota Roma yang dibakar ini kemudian menjadi sebuah fitnah yang besar bagi orang-orang percaya waktu itu.
Orang-orang Kristen dituduh sebagai yang melakukan itu. Dan penganiayaan dimulai di situ. Betapa sulitnya mereka berhadapan dengan fitnah itu. Saudara membayangkan saudara bahwa ternyata membangun sebuah persaudaraan dengan fitnah itu sangat sulit sekali. Saudara pernah mengalami fitnah? Pernah? Rasa enak atau tidak? Lantas kita rasa tidak enak, kita buat status di Facebook kan? Kalau tidak tahu tentang saya jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan lebih suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. Nah jadi masalah tambah. Di fitnah itu tidak enak dan kisah ini menarik saudara-saudara. Bukan saja itu persaudaraan tidak bisa dibangun di atas fitnah. Tetapi juga tidak bisa dibangun di atas iri hati. Saya sulit menjelaskan iri hati itu apa saudara. Tapi iri hati itu kira-kira begini. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak. Daripada saya untung tapi engkau untung lebih banyak. Saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang sama-sama tukang iri hati. Mereka berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka biasa iri hati. Tuhan kirim malaikat bicara dengan mereka. Terus malaikat datang. Karena kamu dua biasa iri hati. Maka hanya satu yang boleh meminta. Yang satu diam saja. Tapi yang meminta ini dia meminta sesuatu yang tidak minta akan dapat 2 kali lipat. Ini masalah ini. Kalau saya dengan Pak Andi, kami dua berdoa, lantas saya yang meminta. Kalau Pak Andi saya minta motor 1, Pak Andi dapat motor 2. Ini masalah buat saya. Lantas kami dua tidak mau meminta. Harus tarik undian. Saya yang harus meminta. Saya pikiran ini meminta. Kalau saya minta kaya, Pak Andi lebih kaya. Lalu bagaimana sekarang? Ya sudah saya berdoa, Tuhan. Kasih saya punya mata buta 1 Tuhan. Kalau saya punya mata buta 1, Pak Andi buta berapa? 2. Buta 1 rugi kok tidak? Rugi toh. Tapi lebih suka lihat orang buta. Itu namanya apa? Iri hati. Di sini ada. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang senang. Di Jakarta ada. Di gereja Toraja ada. Nah itu kita punya masalah sekarang. Kisah ini sebuah tantangan serius. Kalau kita bangun iri hati ini, bermasalah saudara-saudara. Petrus menulis surat ini saudara-saudara kepada para budak. Kenapa saudara-saudara? Jumlah budak waktu itu cukup banyak. Perbudakan itu dimulai ketika Roma menaklukkan banyak sekali wilayah. Dan tawanan itu kemudian dijadikan budak. Saudara jangan berpikir karena mereka disebut budak itu pasti pekerja kasar. Tidak. Orang-orang yang bekerja profesional pun menjadi budak. Para dokter, para sekretaris, para guru, para pekerja profesional pun kemudian menjadi budak di sana. Dalam tradisi mereka menarik saudara-saudara karena budak itu bukan dianggap sebagai manusia. Budak bukan manusia. Budak hanya sama dengan barang. Kalau mau dipakai ambil, kalau tidak dilepaskan saja begitu. Budak tidak diperkenankan menikah. Budak tidak boleh menikah. Tetapi boleh hidup bersama-sama seperti suami istri. Anak yang didapat oleh para budak itu kemudian menjadi harta dari para tuan. Dalam kondisi seperti ini tiba-tiba kekristenan muncul. Waktu kekristenan muncul di situ kekristenan menawarkan, persaudaraan di dalam Tuhan itu harus sederajat. Ini masalahnya bagi para tuan. Persaudaraan harus sederajat. Ini masalah kenapa para tuan tidak mungkin bersama-sama dengan para budak. Lalu kekristenan menawarkan itu. Yang punya jabatan harus kasih turun sedikit untuk bisa berjumpa dengan orang-orang yang tidak punya jabatan. Kalau mau persaudaraan itu baik. Dalam kisah tentang Onesimus. Onesimus itu adalah budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tidak tahan bekerja, dia bangun lari, kena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia. Kemudian setelah diterima Tuhan, Paulus bilang kembali ke Filemon. Dia bilang tidak bisa. Kalau saya pulang saya mati di sana. Pulang dulu. Tidak bisa. Kalau begitu saya menulis surat untuk Filemon. Paulus menulis surat. Ingat,
Yang pulang ini bukan budak. Yang pulang ini orang merdeka. Yang pulang ini dia saudara kita yang kekasih. Tuan Filemon ini menyambut Onesimus seperti menyambut seorang sahabat. Mereka makan bersama-sama. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan heran. Bagaimana seorang tuan dapat menyambut budaknya seperti itu. Mereka bilang, Tuhan kami mengajarkan kepada kami hal itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan rindu untuk melihat Tuhan itu seperti apa dalam perjumpaan itu. Sekarang kekristenan menawarkan persamaan begini bermasalah. Kenapa? Ini budak-budak orang ini. Jangan-jangan nanti kemudian jadi malas kerja ini. Atau yang kedua, jangan-jangan mereka memberontak kepada tuannya karena mereka jumlah cukup banyak. Saudara-saudara, kemudian dari pembacaan yang seperti itu, tema kita ini menarik saudara. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan ini. Pembacaan itu mengisyaratkan 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini saudara. Supaya kemudian dalam tantangan untuk menggerakkan cinta kasih itu, dalam terang firman ini kita bisa pakai. Pertama saudara, pembacaan tadi sebutkan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Persaudaraan itu harus dimulai dari ketaatan terhadap kebenaran. Banyak orang merasa dirinya taat. Banyak orang merasa hidupnya dalam kebenaran. Apa betul? Belum tentu. Kebenaran. Ada 2 kata dalam Alkitab. Benar dan betul. Benar dan betul, 2 kata dalam bahasa Indonesia. Benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Tulisannya beda, artinya sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi kalau 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran berarti lain, kebetulan berarti lain. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau kita hari ini merayakan Natal di gereja Toraja dan saudara hadir baik di sini maupun yang ada di rumah, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Yakin? Saya kira kebetulan memang tidak buat apa-apa ikut. Tidak ya ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup sehingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau tentang Tuhan kebenaran semua. Sekarang saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara makin tidak tulus untuk mengatakan. Kebenaran atau kebetulan? Kalau kita rambut keriting, orang Toraja ada yang keriting tidak? Ada. Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Saya berkhotbah dalam banyak sekali acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting. Bukan yang rambut lurus. Bukan. Bisa begitu Pak Pendeta? Iya, yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah. Mungkin karena lurus terus kita bilang sayang. Itu biasa saja, itu ringan saja. Yang keriting itu menarik kalau dibelai. Sasa sayang lebih dapat. Jadi jangan gelisah hanya karena kita rambut keriting. Amin kok? Kalau istri kita cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Yang ini bapak-bapak ikhlas ini. Iya, ini masalah saudara-saudara. Ini sulit kenapa? Ya untunglah orang-orang Toraja itu orang putih-putih ya. Kadang-kadang saudara-saudara ada 2 hal. Ini sebenarnya persoalan dosa kita adalah kadang-kadang kita merasa kalau kulit putih itu lebih bagus dari kulit hitam. Kita nonton semua iklan kecantikan kulit dan kita temukan seolah-olah kita diarahkan untuk ambil kesimpulan kalau kulit putih lebih bagus dari kulit hitam. Akhirnya kalau yang kulit putih berdiri di depan itu yang kulit hitam akan begini. Tidak bisa. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai okir juga tidak bisa.
Kalau kita pakai pemutih paling-paling di sini, di bawah hitam lagi dan saudara bisa lebih gelisah. Nah, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat kebenaran dalam Alkitab. Tuhan Yesus itu kan menyebut dirinya kebenaran. Dia menyebut 3. Akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Kalau ini dijelaskan panjang lebar sekali. Tapi saya ingin cepat-cepat saja untuk menjelaskan ini. Pertama, ketika Yesus ingin menyebut dirinya jalan. Jalan itu akulah metode, akulah cara, akulah contoh. Jangan gelisah hatimu, kan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan. Pakai cara-cara yang aku lakukan. Maka Yohanes pasal 14 jangan berhenti di ayat 6. Baca sampai ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti kalau saudara mengaku percaya pada Tuhan, saudara akan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Sekarang saudara, mari kita lihat contoh. Ada satu waktu Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau pulang ada yang berzina, urus pakai cara Yesus. Perempuan berzina ini kena tangkap. Hukum setempat mengatakan perempuan ini harus dibuat apa? Dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini. Siapa rasa diri tidak berdosa? Silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Mereka pulang semua. Yesus tanya, "Dorang di mana?" "Sudah pulang Bapak." Yesus ucapkan kalimat yang penting ini. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Yesus bilang engkau pergilah dan jangan buat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya duluan yang suami-suami. Suami-suami, apa saudara percaya pada Tuhan Yesus? Lantas satu waktu istrimu ketahuan berzina dengan laki-laki lain. Bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada ibu, "Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bisa? Bisa? Kan ini bangun persaudaraan ini. Bisa? Kami orang-orang NTT saya kira sama dengan orang Toraja yang laki-laki. Suara kami kan tinggi-tinggi. Pasti bukan bilang "Mama pergilah dan jangan buat dosa lagi." Pasti bilang "Mama pergilah dan jangan pulang lagi." Paling-paling. Sekarang saya mau tanya yang ibu-ibu. Ibu-ibu, percaya Tuhan Yesus. Lantas ada satu waktu suamimu ketahuan berzina dengan perempuan lain. Bisa urus pakai cara Yesus? Bisa bilang kepada suami, "Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itu pasti papa bilang, "Puji Tuhan." Banyak ibu-ibu tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya berzina, dia bukan bilang, "Pergilah dan jangan buat dosa lagi." Ada banyak hal yang kami urus tuh, banyak ibu-ibu mereka berdiri di pintu, terus pakai bahasa Kupang dia bilang begini, "Lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini Papa, tapi berapa yang kecewa." Nah ini kalau urus pakai cara begini tidak jadi. Ada banyak contoh tentang cara-cara Yesus supaya ketika berjumpa dengan masalah orang bisa. Itu tentang jalan. Tentang kehidupan. Akulah hidup. Hidup ini sesuatu yang dinamis, terus berubah, terus berubah. Hari ini kita bertemu, buku yang kita baca, kita diamkan 20 tahun, kita baca kemudian tidak berubah satu nokta pun. Tapi manusia terus berubah, terus berubah, terus berubah. Jangan hari ini begini dan tidak pernah berubah. Oke, sekarang ketika bicara tentang kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi ini. Supaya setiap orang yang mengaku punya kebenaran. Dalam kebenaran harus diukur apakah 3 hal ini ada di dalamnya atau tidak. 1, kebenaran itu berdimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan tidak benar. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya dan taat kepada kebenaran, mesti ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Saudara pernah naik motor? Pernah? Lantas saudara pakai helm, ada SIM, STNK ada, lampu-lampu matap, kaca spion ada. Kalau ada operasi lalu lintas, berani masuk? Berani, karena ikut aturan.
Coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca-kaca tidak ada, semua ada operasi berani pergi. Kenapa saudara tidak pergi? Takut kan? Ikut aturan itu baik. Kita pakai lengkap, ada helm, STNK, SIM semua lengkap. Ada operasi lalu lintas itu masuk. Kalau mereka tidak tahan kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa kembali? Pak, tolong tilang saya. Karena saya ikut aturan. Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi legal. Kedua saudara-saudara, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral, moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu moralnya di situ. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak. Datang kita bisa bilang, salam. Semua bilang, salam. Kita lewat, bahaya itu. Tidak semua senyum tulus. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Itu moralnya di situ. Kesatuan antara pikiran, perkataan sekaligus perbuatan. Kenapa? Karena ada banyak orang pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Ya saudara, kalau ketemu orang kelainan karena tidak sinkron antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dilakukan. Moral itu di situ. Dan saya kira itu serius. Kenapa? Karena kita sering melihat banyak orang. Ketiga saudara-saudara, kebenaran itu berdimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Bahasa sekulernya adalah solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan Anda? Karena Tuhan lebih duluan solidar. Kenapa saya harus mengasihi seseorang? Karena Tuhan lebih dahulu. Karena Tuhan lebih dahulu. Tapi saudara, mari kita jujur. Solidaritas kita kadang-kadang bermasalah. Sangat bermasalah. Boleh jawab. Pernah tawar barang di swalayan? Pernah? Saudara pernah tawar barang di mall? Pernah? Tidak ya. Tawar itu berani, ada yang taruh, memalukan sekali. Ya toh? Pemilik swalayan, pemilik mall, orang kaya atau orang miskin? Kaya. Beli di orang kaya, tidak tawar. 99.900, kasih 100.000. Dia kasih kembali permen satu, kau dapat saja jaya ukur saya. Itu beli di orang kaya. Tapi coba kalau pagi-pagi ke pasar. Beli sayur di nenek-nenek satu. Itu nenek susah. Mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar kok tidak? Oh tawar Saya kira di Jakarta, di Tangerang tidak tawar. Itu penawaran itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? Nenek sudah senang. Nenek bilang, oh 3.000. Yang tawar sengaja kaget. 3.000. Bisa 9.000. Kadang-kadang di Kupang itu tambah satu kalimat pendek. Bisa 9.000, nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa saya tidak usah bayar, bawa saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai selip berat 1,5 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Mengerikan kok tidak? Mulai besok ibu-ibu. Tawar sayur itu tawar terbalik lah begitu. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf, bisa 3.000? Kalau tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Hanya 3 kemungkinan. Pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang sangat baik. Yang kedua mungkin gila.
Atau yang ketiga orang Kupang bilang makam puji itu. Kita yang tentukan 1, 2, atau 3. Karena solidaritas ini serius, saudara. Nah, saudara-saudara, itu bagian pertama, dan orang yang taat kepada itu luar biasa. Mau membangun persaudaraan itu, engkau telah menyatakan dirimu disucikan karena ketaatanmu kepada kebenaran. Kalau ini tidak ada, saudara-saudara, tanpa solidaritas kita tidak mungkin membangun persaudaraan. Tidak mungkin. Tanpa moralitas yang baik, bagaimana membangun sebuah persaudaraan? Kadang-kadang ini persaudaraan ini kan kita suka seseorang bukan karena aturan yang berlaku bersama. Bukan. Hanya karena soal kita punya selera bersama. Karena itu mestinya persaudaraan digerakkan dengan kebenaran. Yang benar itu seperti itu. Kedua, saudara-saudara, pembacaan ini mengatakan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Orang yang sudah disucikan ini mengamalkan kasih persaudaraan. Kalau kita berbicara tentang persaudaraan, paling tidak kita arahkan dia pada dua hal. Pertama, persaudaraan kita sebagai orang-orang sedara. Kita lahir dari satu kandungan, punya hubungan keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, saudara-saudara, adalah persaudaraan sebagai sebuah persekutuan orang-orang percaya. Kalau kita membaca kisah tentang orang Samaria yang baik hati, Injil Lukas pasal 10. Di situ disebutkan, satu, ada imam. Kedua, ada orang Lewi. Ketiga, ada orang Samaria. Saudara mau jadi orang mana? Mau jadi orang? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin? Bisa ya? Oke, kalau saudara mau jadi orang Samaria berarti tiap-tiap hari saudara mesti duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko. Terus ada orang kena rampok, saudara tolong. Ada orang kena rampok, saudara tolong. Ada orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok. Bisa? Saya lihat ini makin turun ini. Ya, saudara-saudara, lalu ada satu orang muncul di jalan Yerusalem Yeriko. Jalan yang jaraknya kira-kira 30 km dengan jalan berliku-liku itu. Jalan yang menurun dan dipastikan kalau ada terjadi sesuatu tidak mungkin ditolong oleh siapapun. Ada satu orang sampai di situ dan dia dirampok, dipukul hampir mati. Datanglah imam itu. Imam itu tolong kok tidak? Tidak tolong kan? Makanya saudara tidak mau jadi imam itu. Imam macam apa? Tidak menolong orang susah. Tapi katakanlah imam ini, ada orang ditabiskan jadi imam dan tidak pernah melayani di bait Allah karena antriannya sangat panjang. Sekarang dia dalam perjalanan, dia melihat ada orang yang dirampok, hampir mati, berdarah-darah di situ. Wah, kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Masalahnya kalau dia sentuh orang ini mati, berarti dia najis, dia tidak boleh melakukan sesuatu. Kalau saudara imam itu tolong atau tidak? Kalau saya ya tergantung ya. Tergantung siapa yang kena rampok. Kalau yang dirampok itu janda muda, saya pasti tolong, saya yakin saya tolong. Tapi kalau yang dirampok itu nenek-nenek, mungkin saya akan bilang, nenek, barangkali ini jalan Tuhan nenek. Tapi saudara tadi mau jadi Samaria. Setelah Samaria itu datang lagi orang Lewi. Orang Lewi itu tolong kok tidak? Tidak. Makanya saudara tidak mau jadi orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Keluarga dari para imam. Secara sengaja dipisahkan hanya untuk urus bait Allah. Kenapa? Karena banyak sekali ritual aktivitas keagamaan yang dilakukan bait Allah. Karena itu bait Allah harus selalu baik. Sekarang ketika dalam perjalanan ke bait Allah ketemu dengan satu orang yang dirampok itu. Kok saudara orang Lewi itu tolong kok tidak? Lanjut. Lalu datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong ke tidak? Makanya saudara mau jadi orang yang baik itu kan. Karena dia bisa menolong. Sekarang saudara-saudara persoalannya adalah. Kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga ini. Itu masalahnya. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Siapakah mereka? Mereka orang satu keturunan. Mereka sama-sama keturunan Yakub. Tetapi sayang setelah Salomo mati, terjadi perebutan kekuasaan. Dan perebutan kekuasaan itu membuat keturunan keluarga besar ini menjadi pecah.
10 suku ada di utara di Samaria dan tinggal 2 suku di selatan. Mereka bertengkar sangat serius padahal orang-orang bersaudara. Hanya karena persoalan politik, persaudaraan mereka menjadi hancur. Ini jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena ketika orang Samaria menyentuh sesuatu, tidak mungkin lagi disentuh oleh orang Yahudi. Dan pertengkaran itu serius. Waktu Yesus datang, mereka baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Ini persaudaraan mau bagaimana? Anak-anak kecil itu kalau mereka bertengkar, 7 menit kemudian mereka berdamai. Tapi kalau orang tuanya yang bertengkar, kakak adik sekalipun, saya tidak tahu orang-orang Toraja, tapi kami orang NTT selalu bilang, 7 turunan saya tidak kenal, saudara. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Ya. Tantangan itu. Wah, luar biasa. Orang Samaria, saya cepat mengatakan di sini. Orang Samaria itu melakukan 7 hal. 7 hal yang saya kira menarik sekali. Pertama, orang Samaria itu dia siram luka-luka orang itu pakai anggur. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membersihkan itu virus. Rupa-rupanya orang Samaria ini dia jalan kemana-mana dia bawa anggur. Orang Toraja di sini ada yang jalan kemana-mana bawa anggur. Ada Kemungkinan besar dia Samaria itu. Ya, dia sama. Setelah anggur itu, dia oles luka-luka itu pakai minyak. Kemungkinan besar itu minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Mantap. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Hati-hati. Kan pasti dia bilang begini, tahan sedikit ya, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya. Tidak mungkin dia bilang begitu kan. Setelah 2 itu dia ambil satu lagi. Dia ambil kain dan membalut luka-luka orang itu. Pertanyaannya, bisa saudara lakukan ini? Bisa? Pakai anggur, oles minyak, balut. Bisa? Yang tadi mau jadi orang Samaria bisa? Setelah dia buat seperti itu, yang keempat menarik. Dia ambil orang itu, dia muat di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya, dulu sudah ada mobil? Pesawat ada? Berarti alat transportasi mereka adalah keledai. Kenapa saya pikir ini lama, saudara? Ini membangun persaudaraan, ini mengerikan. Kenapa? Saya pikir begini. Saya di Kupang, bawa mobil saya bawa. Kalau ketemu orang ada masalah sedikit, untuk tolong saya tolong. Tapi pertolongan itu jadi masalah. Ketika masyarakat yang ikut menolong itu mereka lihat saya agak lama terus bilang begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak pun mobil? Itu saya pikiran itu. Karena harus bawa orang berdarah-darah ini pakai saya pun mobil ke rumah sakit. Saya mau tanya, kalau saudara ketemu orang susah, dipukul hampir mati berdarah-darah terus mau bawa ke rumah sakit pakai mobil saudara bisa? Bisa? Saya tanya banyak orang, separuh bilang bisa. Saya bilang iya, yang paling jawab bisa itu karena dia belum ada mobil. Kalau dia sudah ada mobil itu, dia sudah cuci kesetnya, sudah disikat, itu istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang lain. Tapi saudara mau jadi Samaria. Lanjut. Setelah itu dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dia bawa ke rumah penginapan. Saudara bisa. Tolong satu orang bawa ke rumah penginapan, saudara bisa. Keenam dia lakukan tambah. Dan dia merawat orang itu. Merawat. Dia siap air panas. Masak bubur. Ketujuh. Dia memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Tolong urus orang ini sebaik-baiknya. Kalau engkau belanjakan lebih dari 2 dinar ini. Nanti aku menggantinya waktu aku kembali. Dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti 2 dinar itu upah kerja selama 2 hari. Bisa upah harian 2 hari bantu orang susah mau? Ini bahaya ya. Nah sekarang kita lihat. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu bukan saya. Bukan saudara. Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus. Jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Bicara itu dalam konteks Palestina semua tahu. Yerusalem kota kudus. Menuju Yeriko kota terkutuk. Ini sebuah gambaran yang baik untuk menggambarkan Yesus datang dari sorga yang kekal
ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya via dolorosa. Dalam perjalanan susah sengsara dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dipukul hampir mati. Siapakah orang-orang itu? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah saudara semua ini. Saudara yang ada di rumah semua. Kita orang-orang Tuhan Yesus ketemukan dalam perjalanan itu. Dalam kondisi hampir mati, tidak ada satu imam dan orang Lewi pun yang mampu menolong kita. Datanglah orang Samaria itu. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia ambil kita dalam kemuliaannya. Dia titip kita di rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Orang-orang yang tadi diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem dan Yeriko dititip di gereja Tuhan. Supaya kita menjadi satu keluarga besar. Sebagai orang-orang yang punya nasib bersama dulu yang susah itu. Ini persaudaraannya di sini. Supaya kita bisa mengamalkannya. Tidak ada orang yang boleh sombong rohani di sini. Karena persaudaraan kita ini dibangun di atas perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Siapapun kita. Kedua, saudara. Persaudaraan dalam arti kita hubungan saudara. Saya mau tanya saudara. Ibu-ibu. Ibu-ibu melahirkan itu susah atau tidak ya? Sangat susah. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Kami suami-suami ini hanya dari luar kau bilang begini, Yesus. Sudah bilang Yesus lah dia bayangkan kira-kira ini anak muka ke siapa ini. Paling-paling hanya begitu. Terus saudara ketika ibu sakit melahirkan. Sudah melahirkan dengan susah payah. Sekarang anak-anak ini, coba bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, coba bayangkan. Anak-anak punya jam tidur, kita punya jam bangun. Kita punya jam tidur, anak-anak punya jam. Hampir-hampir orang tua tidak pernah tidur karena anak-anaknya. Amin. Dalam keadaan itu jam 2 subuh juga masih begini. Dalam keadaan sempoyongan tidak tidur, ibu-ibu masih dipaksa lagi untuk jadi penyanyi. Makanya seringkali lagu dari ibu-ibu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, nyamuk. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigit dia tidak bisa. Tidak bisa. Tapi ya kita maklum ya waktu itu ibu-ibu lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak ajar anak-anak itu. Anak-anak mesti dengar ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua itu ajar anak-anak bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang, ketika anak-anak mulai dewasa, mulai lancar bicara, ternyata mereka makin tidak suka bicara sama orang tuanya. Amin. Betul anak-anak? Lebih suka bicara dengan ini. Jadi soal. Orang tua ajar anak-anak tuh jalan satu-satu langkah. Kalau di Kupang, di NTT selalu bilang ta, te. Tapi sayang ketika anak-anak mulai bisa jalan sendiri. Suka jalan dengan anak-anak, suka jalan dengan orang tua. Kita ini hanya bisa peluk anak-anak kita ketika mereka masih kecil. 6-7 tahun kita masih bisa peluk. Kalau dia SMP kita mau peluk, apalagi di muka teman-teman dia mulai menjauh. Kita boleh mau peluk begini sayang, dia pakai bahu sa. Kelebihan nonton Korea barangkali. Dia betul orang tua. Melihat anak-anak tadi main-main begitu. Saya lihat anak-anak muda ini kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sudah bagus-bagus. Orang tua waktu lihat itu mereka senang sekali. Wih, anak-anak sudah besar. Orang tua punya ekspektasi yang tinggi. Harapannya besar. Orang tua selalu bilang, anak, yang penting engkau mau sekolah tinggi. Biar kami ikat perut. Tidak apa-apa. Orang tua omong ikat perut itu bukan berarti mereka mau pakai stagen. Mereka utang untuk anak-anak sekolah. Amin. Tapi sayang kirim ini anak-anak lo sekolah di satu tempat. Mereka telepon. Tidak.
Mereka telepon pada waktu mau minta duit itu pagi-pagi ibu punya telepon bunyi ting 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 ting. Ibu angkat terus anak-anak bilang, "Shalom mama, shalom. Bagaimana? Mama ada sehat-sehat?" "Iya, kenapa?" "Tadi malam saya mimpi mama." Waktu dia bilang tadi malam saya mimpi mama, mama langsung bilang, "Kakak, mau berapa nak omongnya?" Ini pagi-pagi buta ini. Saudara tahu, mari kita lihat apa kerinduan terbesar dari orang tua ini. Apa kerinduan terbesar dari mereka? Satu, berkumpul kembali bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya. Makanya orang tua mau ketika mereka kasih ingat kita, mereka bilang begini, "Anak, nikah dengan orang baik-baik ya. Ingat, kamu kakak adik jangan bertengkar ya. Tapi mari kita renungkan. Ada yang masih punya orang tua, masih hidup hingga hari ini, ada di kampung, masih ada? Berapa lama saudara telepon mereka? Saudara bisa 8 jam per hari ada di media sosial, tapi telepon? Ya. Ya. Nanti segera setelah ini tolong telepon orang tua. Bisa. Kita menyanyi satu lagu, ini lagu dunia tapi saya pertanggungjawabkan lah kita menyanyi di sini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak kembali bagai sang surya menyinari dunia. Coba kita ulang lagu ini sambil bayangkan menantu dorang. Coba. Kasih ibu kepada siapa? Sampai kapan itu? Tidak terhingga. Saudara bisa bayangkan. Kenapa baru sekarang saudara sedih? Itu persaudaraan yang diamalkan. Terakhir sekarang. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hatimu. Mengasihi dengan segenap hati. Saya mulai dengan definisi. Kasih itu apa? Kasih itu kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Oleh apapun. Kalau saudara mengatakan saudara mengasihi, kasih itu kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Koma, dia lanjut. Karena itu kasih tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kasih tidak boleh berubah menjadi kebencian. Tidak boleh ada orang mengatakan, dulu saya sangat mengasihi dia Pak, tapi setelah saya tahu dia begitu, saya sangat benci lihat dia. Itu bukan mengasihi. Mengasihi itu mengasihi saja. Tidak boleh ada alibi. Pernah dengar itu kalimat, dulu saya sangat mengasihi dia Pak, tapi saya tahu dia pungkedan, saya benci lihat dia. Pernah dengar? Sendiri omong. Kasih. Sekarang pertanyaannya adalah, kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri, betul. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri. Itu berarti kalau orang tidak mengasihi dirinya, tidak mungkin dia mengasihi orang lain. Kalau begitu saya mau tanya. Orang yang mengasihi dirinya, apakah dia mau dirinya terluka? Orang yang mengasihi dirinya, dia mau dia hati sakit? Tidak. Sekarang saya pakai contoh. Kalau pendeta Yandi benci Pak Andi, yang rugi pendeta atau Pak Andi? Pendeta. Kenapa? Setiap kali lihat Pak Andi, saya hati senang kok tidak? Tidak kan? Setiap kali orang bicara Pak Andi pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Andi bilang, "Shalom Pak Pendeta," saya hati senang kok tidak? Kalau saya sayang saya punya diri, saya harus berhenti membenci Pak Andi. Sekarang tolong jawab. Ada orang yang kita tidak suka? Ada. Dia ada duduk di sini. Coba saudara lihat dia coba. Kenapa semua saudara lihat saya?
Saudara benci saya. Saudara, hal ini serius karena dia mengganggu persekutuan. Kalau kita mau menggerakkan persaudaraan, kasih itu duluan untuk kita pun diri. Kami bapak-bapak ini kan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan, tapi yang perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini, kami yang bapak-bapak, yang laki-laki, kalau duduk sama-sama, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik lewat, serempak kami pun kepala begini. Kalau istri ada di sebelah dan kami tahu bahwa melakukan itu akan jadi masalah, kepala kami tetap, mata saja yang pindah. Ya kira-kira begitu. Karena bapak-bapak melihat ibu-ibu. Tetapi yang perempuan melihat perempuan. Perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini. Perempuan-perempuan kalau duduk sama-sama, laki-laki masuk, mereka tidak terlalu histeris lah. Biasa, standar. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Sendal agak tebal, rok agak pendek, tas agak besar. Coba lihat siku dan bibirnya. Coba lihat, itu ibu-ibu banyak yang begini. Betul. Di gereja Toraja ada. Itu ibu-ibu ada di sini. Oh tidak, mantap. Banyak yang begitu. Satu, kadang-kadang buat 3. 1, 2. Ini mau mengasihi apa? Orang-orang yang seperti ini, saudara, orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Ada yang beli motor terus dia bilang, tanya dulu kenapa? Dia kredit kokese. Di Jakarta ada yang begitu. Di gereja Toraja juga ada. Tidak ada lagi ya. Jadi supaya kita mengamalkan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih itu begitu. Kasih itu bukan kata-kata. Kasih itu sebuah tindakan. Dan karena itu mestinya ini sebuah himbauan yang bagus. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara-saudara bicara tentang laki-laki dan perempuan ini menarik dalam kasih itu. Kenapa? Tuhan Allah kasih tinggal sedikit pola untuk manusia kelola dia dengan kasih supaya tetap membangun kehidupan persaudaraan yang baik. Apa itu? Ada 4. Saya bicara cepat dan selesai khotbah ini. 1. Soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung berpikir yang masuk akal saja. Sehingga kami bapak-bapak ini kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau kita menikah 20 tahun dan papa hanya saya pikir, mama hanya saya rasa, maka jangan-jangan orang Kupang akan tambah surasa. Hidup tidak bisa pakai apa yang kita pikirkan saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah pikiran. Kalau perasaan ini bermasalah kalau kita pakai perasaan. Saya ingat saudara saya melayani di satu pulau bagian selatan di NTT. Kami biasa ibadah rumah tangga itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kalau kami pergi mereka sudah buka tikar yang besar terus kami duduk bersila semua di situ. Tempat di mana pendeta duduk itu mereka taruh lampu yang besar. Kami mulai, waktu itu saya pergi jemaat sudah banyak. Kami mulai ibadah. Saya mulai berkhotbah, saya lihat mereka senyum-senyum. Mereka tertawa. Saya yakin khotbah ini mereka mengerti, masuk. Yang menarik adalah, kami setelah ibadah, mereka masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran itu. Terus saya tanya, jemaat, iya Bapak, kenapa kamu senyum-senyum? Mereka tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang begini, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Lantas dia ambil pulpen, dia tulis satu kertas kecil. Dia antar kasih saya. Saya penasaran betul. Waktu saya buka ternyata dia tulis, maaf, Bapak Purosleting tidak tarik. Saya marah itu. 1 jam kita duduk sama-sama, saudara lihat ada masalah di saya, saudara diam-diam itu. Saya mau tanya saudara, kira-kira tadi ibadah mereka baik atau tidak?
Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Ini karena soal perasaan saja ini. Mestinya dia kasih tahu saya, ini masalahnya. Jadi harus diseimbang. Kedua, soal pola bekerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Kami laki-laki ini cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak itu hanya ke kantor saja. Tapi kami pulang, kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Ya, dia rasa capek betul. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu bangun pagi bisa siap anak-anak ke sekolah, bisa siap apa ke kantor, bisa siap diri sendiri, bisa siap untuk makan siang, bisa sambil foto-foto, bisa update status, semua bisa jadi satu. Karena polanya jamak. Ini bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Bapak-bapak itu, kalau ada tamu, saya tidak tahu di Jakarta. Kami di Kupang itu menarik karena ada orang saling kunjung. Tamu baru sampai naik tangga terakhir, bapak-bapak, mama, yuk, kopi. Padahal di belakang kopi tidak ada. Terus sebentar waktu tamu pulang, mama bilang, papa lain kali itu tanya kami dulu. Terus papa langsung bilang begini, kan itu hari saya sudah beli. Iya papa, 6 bulan lalu. Bapak pikir sekali beli itu untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal. Ini sering. Ketiga, soal pola bicara. Laki-laki cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki masih disebut pendiam. Sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki bicara satu hari kira-kira 7.000 kata. Dan seorang perempuan kira-kira 21.000 kata. Minimal itu. Papa 7.000, mama? Pagi-pagi semua sudah pergi berangkat kerja, berangkat sekolah sendiri. Mau 21.000 dan siapa? Rata-rata papa pulang kantor jam berapa? Waktu pulang jam 5 mama rencana mau kasih keluar duluan yang 3.000. Mama sambut terus mama bilang begini, Pak. Terus papa bilang, hah? Di kantor tadi baik. Terus papa bilang, lu kepala kantor. Pola komunikasi kita macam begini, saya kira kita sementara menghancurkan persaudaraan dan kekeluargaan kita. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang. Bukan karena kurang tenaga kerja. Bukan karena kurang apapun. Hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Untuk dikelola untuk sebuah persaudaraan. Terakhir, soal pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak ini cenderung cepat lupa. Kami baru kunci mobil, tek, jalan 30 meter terus kami kaget. Saya sudah kunci kok belum? Dia kunci ulang. Makanya ibu-ibu kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya kalau kami bicara dengan teman kami lupa kalau ibu tunggu di rumah. Maksudnya begitu. Ibu jangan terlalu negatif juga lah. Itu beda dengan ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam. Kalau ada bapak-bapak bilang begini, orang ke saya tidak pernah marah saya punya istri. Pasti yang protes istrinya. Istrinya akan bilang tidak pernah apa. Mama memang tidak pernah. Pernah. Yang mana? Yang itu hari itu. Dia ingat dari tahun 1900. Ibu-ibu ini jangan pinjam mereka pun Tupperware, mereka ingat. Ingat mati. Tidak bisa. Saya mau tanya yang anak-anak. Anak-anak pernah periksa papa mama punya pakaian kerja? Pernah? Yang paling banyak dapat uang tuh di papa punya atau mama punya? Papa. Papa pasti lupa 10.000, 20.000, 50.000. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Usaha menjaring angin itu. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ pola-pola ini sengaja Tuhan kasih tinggal di situ. Silakan kelola dalam cinta kasih yang besar. Hidup kita punya kualitas persaudaraan. Bukan sekedar karena kita sama-sama orang Toraja.
Bukan sama-sama karena kita pernah bergabung bersama. Tapi ada kualitas kebersamaan karena kasih Kristus dalam kebenaran menggerakkan saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Menjamah, memulihkan, menolong. Kalau ada hal yang ingin saudara katakan, nyatakan itu dengan imanmu kepada Tuhan. Biar Tuhan menyentuh hati, Tuhan menolong kita semua. Katakan sesuatu dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Mari kita nyatakan itu bersama-sama. Dalam doa yang Tuhan ajarkan buat kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita masuk dalam persembahan Natal. Persembahan Natal kali ini ada 2 metode, yaitu dengan menjalankan pundi persembahan dan dengan scan barcode untuk yang ibadah di online. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingmu menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Mazmur 76 ayat 12. Dari timur jauh benar, kami cari Raja besar. Lewat gurun naik turun, dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Raja damai bakal, masku bawa kepadanya, karena Ia memerintah sampai selamanya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianku kiranya berkenan. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Dari timur jauh benar, kami cari Raja besar. Lewat gurun naik turun, dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau telah menciptakan dan memelihara kami,
menolong dan menebus kami. Membawa kami hingga hari ini, itu membuat kami semakin optimis bahwa Tuhan pasti membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk hari ini ketika kami bersama-sama ada dalam perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Semua orang yang telah memberi diri mereka untuk pelayanan ini, Tuhan memberkati mereka. Semua kami yang mengambil bagian, baik yang ada di sini maupun yang mengikutinya di rumah-rumah, di tempat-tempat mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan memberkati. Oleh damai Natal-Mu, biarlah kami digerakkan untuk lebih mengasihi, saling mendoakan, saling menegur kesalahan, saling menolong, dan biarlah itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ikat satukan kami di dalam kasih-Mu, dan jauhkan kami dari berbagai-bagai hal yang akan menghancurkan persaudaraan kami, baik keluarga kami, baik persekutuan jemaat kami. Biar kami makin teguh di dalam Tuhan dan bergumul bersama-sama sampai kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa, sertai dan berkati kami hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam persaudaraan kami berdoa bagi semua orang yang melayani di sini. Tuhan memberkati mereka dalam apapun yang menjadi bagian dalam pelayanan. Dan semua jemaat Tuhan di sini, Tuhan memberkati mereka. Dalam kasih-Mu biar mereka bekerja dengan baik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami satu hati dalam cinta kasih untuk para korban Gunung Semeru. Tuhan memberkati semuanya. Dalam kasih kami berbagi dan saling mendoakan. Tuhan tolong supaya kami dan semua saudara yang betul-betul mengalami dampaknya akan tertolong dan melewati semua dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami berdoa supaya yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan harapan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih banyak. Kami sampai di waktu-waktu terakhir di tahun 2021. Di tengah-tengah pandemi COVID yang membatasi kami dalam berbagai situasi. Kami mohon Tuhan anugerahkan iman buat kami. Supaya apa yang kami gumuli bersama dengan Tuhan. Biarlah kami tetap bersama-sama di dalam Tuhan. Sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Terima kasih banyak ya Bapa. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sejemput kita semua berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Tuhan
sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Saudara-saudara, pergilah, nyatakanlah cinta kasih Kristus yang akan menggerakkan persaudaraan yang sejati di antara kita. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Demikianlah ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Majelis Gereja Toraja mengucapkan selamat Natal, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, Bapak Ibu, kita boleh tenang kembali, kita akan melanjutkan acara kita selanjutnya. Terima kasih atas ketenangan Bapak Ibu selama ibadah kita berlangsung.
Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani dan membagikan kabar sukacita Natal. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Masa Raya Natal, tentu ada panitia yang bekerja dengan tiada lelah dalam waktu yang singkat untuk mempersiapkan perayaan Natal Jemaat Tangerang ini. Kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia HRG Jemaat Tangerang kepada Bapak Handri Papulung, disilahkan. Shalom. Selamat Hari Natal bagi kita semua yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah yang menyaksikan secara live streaming. Yang kami kasihi Bapak Pendeta Yandi Manobe dari Jemaat Agape Kota Kupang, Gereja Masehi Injil Timor. Terima kasih Pak pelayanannya. Nanti Bapak pulang ke Kupang, di follow Getorta TV. Di situ nanti ada Pak Pendeta melayani tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya Bapak Pendeta Sabara dan keluarga yang pertama kali Natal bersama jemaat di tempat ini. Bapak Ibu Majelis Gereja Jemaat Tangerang dan jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur hari ini kita dapat melaksanakan Natal dengan baik dan lancar. Walaupun kerinduan kami agar kita dapat Natal bersama seperti sebelum pandemi, tapi keterbatasan dan himbauan dari pemerintah untuk membatasi kehadiran ibadah harus kita patuhi dan demi kebaikan kita bersama. Natal tahun ini adalah Natal tahun yang kedua setelah pandemi. Di tahun 2 Desember, saya ingat tahun 2020, itu sama sekali belum ada vaksin, kita belum ada vaksin, jadi perayaan Natal itu masih secara live streaming. Tapi puji Tuhan sudah ada beberapa jemaat yang bisa hadir bersama di tempat ini, kami sungguh senang. Dan yang ada di rumah kami harapkan kita berdoa bersama supaya kita nanti pasca kita bisa berkumpul kembali bersama. Apakah Bapak Ibu setuju? Izinkan kami panitia Natal melaporkan persiapan mulai dari pelantikan sampai hari ini kita melaksanakan acara Natal. Kami panitia dilantik tanggal 24 Oktober 2021, efektif kerjanya hanya 5 minggu. Panitia Natal tahun ini merupakan panitia tersingkat masa kerjanya, tapi puji syukur pada Allah atas pertolongan dan hikmat yang diberikan, juga tanggung jawab yang diletakkan di atas pundak kami. Kami sebagai panitia dapat melaksanakan ibadah dan perayaan malam Natal ini. Terlepas banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan. Kami panitia juga melaporkan pencarian Natal tahun ini, kami hanya menjalankan 1 kali aksi. Dan tidak menjalankan les Natal ke jemaat seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Syukur pada Tuhan melalui dukungan doa kita semua, maka acara ibadah malam ini dapat berjalan dengan baik. Kami panitia sangat terbantu oleh donatur internal dan donatur dari luar jemaat yang mendukung acara perayaan Natal malam ini. Terima kasih atas dukungannya, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Malam ini saya lihat beberapa jemaat yang hadir secara onsite menggunakan busana Toraja, ada juga yang busana dari daerahnya masing-masing. Kami sangat gembira dan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan tidak dibatasi oleh apapun, termasuk budaya, karena kita semua satu dalam Kristus. Malam ini saya juga memakai khas dari Kupang, kain ini. Boleh tahu Pak Pendeta ini namanya apa Pak Pendeta? Kain tenun ikat kah atau songket kah? Tenun ikat.
Sidang jemaat yang terkasih, dengan tema Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, maka persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat bela rasa yang dapat ditunjukkan melalui aksi nyata dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa, sehingga cinta kasih Kristus yang terwujud dalam Natal juga dihadirkan dan dialami bersama. Karena itu, melalui kepanitiaan kami mewujudkan melalui seuntai kasih yang telah disampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sedikit bantuan yang jumlahnya tidak seberapa dari panitia, dan berikut tayangan tentang seuntai kasih panitia HRG tahun 2021. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudara dan saudari yang berada dalam satu perahu dunia yang tengah menghadapi badai COVID-19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas bangsa Indonesia menjadi semakin bermakna dan semakin mendesak untuk kita wujud nyatakan. Sebagai saudara dan saudari, kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata. Persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat bela rasa. Dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu sama lain, kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Dalam keterbatasan, kami mengungkapkan bela rasa itu dalam sentuhan kasih melalui bingkisan kasih. Dan seperti inilah seuntai kasih Panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021. Mari kita simak bersama. Keluarga Saudara Obed mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang jauh-jauh datang dari Tangerang ya untuk membawa atau sebagai kepeduliannya kepada saudara kami ini. Saudara Obed ya mengalami kelumpuhan sudah sekitar 24 tahun disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Dulunya dia adalah sopir angkutan darat, tetapi karena begitulah namanya kecelakaan, mobil yang dia kemudikan terbalik. Ya, sudah berupaya sedemikian rupa untuk membawa ke rumah sakit dan tukang diurut, tetapi ya tidak membuahkan hasil. Dan beginilah keadaan saudara kami ini yang sebenarnya adalah tulang punggung keluarga, karena bapaknya sudah tidak ada, tinggal mamanya yang ditemani, adik-adiknya kasih tidak ada yang pendidikannya, pokoknya hanya tidak tamat SMP karena begitulah kondisi ekonomi. Jadi kami sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh panitia jemaat Tangerang. Ya, jadi itulah yang kami sampaikan, dan bila mana kembali ke tempatnya nanti, semoga Tuhan mengantar dalam perjalanan dan tiba dengan selamat, dan di sana tetap memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih. Semangat lah ko Jemaat Tangerang. Jemaat panitia Natal jo may Tangerang. Semua kukla ko semangat. Napunga berat ditontong gondong ti salangasang turamponan dia kisulila ko kisalama. Mga berat tontong luan nila kulalan narampo salama sola keluarga jolu. Ya itu terus semangat. Ya, 2000 Om.
Salam, salam sejahtera buat Bapak Ibu panitia yang berada di Jakarta. Bersama saya Pendeta Hans Stefnai, Jemaat Lopomaus Klasis Kupang Barat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami bersyukur atas pelayanan yang diberikan berupa uang sebanyak 2 juta rupiah, dan saya bersama dengan Ibu Pendeta Lori Sirenden telah merealisasikan pelayanan tersebut. Dan saat ini kami berada di rumah yang ketiga bersama Mama Janda Anaci Toasu, di mana pelayanan yang diberikan berupa beras 1 karung sebanyak 20 kilo, dan sabun cuci, minyak goreng, kopi, gula, telur 1 rak, dan uang sebanyak 100.000 rupiah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua bersama dengan seluruh jemaat yang ada di Jakarta. Saudara-saudara, tetaplah bersyukur. Ya, bersyukurlah atas hidup karunia Tuhan, juga atas berkat yang diberikan kepada kita. Mari kita mengambil waktu khusus untuk menjadi sahabat bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan, khususnya bagi saudara-saudari kita yang paling membutuhkan, sesungguhnya kita lakukan bagi Kristus. Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya kami panitia Natal mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Jemaat Gereja Toraja Tangerang, Paduan Suara Jemaat, Paduan Suara Senior, PPGT, tim live streaming, tim musik, penyanyi solo dari anak sekolah minggu, singer, MC, pemain teatrikal, dan semua rekan-rekan kerja panitia HRG yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Saya tahu mereka pelayanannya sungguh luar biasa. Saya tidak bisa berdiri di sini, saya tidak bisa melaksanakan acara Natal ini tanpa mereka. Saya cuma sebagai memandu saja, tapi mereka semua kerjanya sangat luar biasa. Saya mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan, hikmat kepada panitia HRG supaya melayani Tuhan dengan baik, melayani sesama dengan baik. Dan biarlah itu menjadi pelayanan saudaraku dan menjadi berkat-berkat bagi kita semua. Saya kiri dan bahasa Toraja, saya minta maaf kalau bahasa Torajanya saya lidahnya terlipat-lipat. Dolo diomai laku paupu te laporan panitia, mekatabakan kami panitia laku kipo ambena, kipo indona, siasiluku solonasang kumua, dadika mi palan penami, kedeni kadatang siele, disabut do diomai puduki, sia mintuna ta kakurangan ki panitia. Lan umpanatai te Natal tahun yate, maka tampakan na ki kuala ko kita solonasang, salama umpakaraya kadedan na puang tapuang Yesu. Denopa narangi ki pak kamasian na Karistu, lan mintu allo katuanta, anta tua mototo lan kapatonganan. Amin. Selamat Natal sa ako kita solonasang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal tahun ini menjadi momen untuk mempererat persaudaraan antar anak bangsa. Tema Natal, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dinyatakan oleh panitia dengan berbagi kasih dengan sesama
di Toraja dan di Kupang. Dan beberapa saat yang lalu, Indonesia berduka karena adanya bencana erupsi Gunung Semeru. Jemaat Tangerang sebagai bagian dari anak bangsa tentu merasa terpanggil untuk berbagi, berbela rasa dengan saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Mari jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja, kita mengambil bagian untuk mewujudkan persaudaraan sejati dan menyatakan kasih Kristus kepada saudara kita yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Kita akan menjalankan pundi kasih yang akan diedarkan oleh majelis gereja. Kita bersyukur karena kita dimungkinkan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada sesama kita, kepada saudara kita yang membutuhkan dan terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Terima kasih atas pelayanan yang sudah kita lakukan. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu. Tuhan terus menuntun Bapak Ibu di dalam setiap langkah kehidupan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal secara berturut-turut dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Tangerang yang akan disampaikan oleh Bapak Adrial Rumengan serta perwakilan dari anggota jemaat melalui video testimoni. Kepada Bapak Adrial Rumengan, disilahkan. Sidang Masa Raya Natal yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya mewakili majelis dan seluruh jemaat Tangerang menyampaikan terima kasih yang pertama kepada panitia HRG yang sudah bersusah payah sehingga perayaan Natal pada malam ini boleh berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. Kemudian yang kedua, seluruh elemen yang mengambil bagian mulai dari tim live streaming, dari anak-anak kita PPGT dan semua yang terlibat di dalam persekutuan pada malam hari ini. Kami mewakili Jemaat Tangerang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
atas apa yang sudah disumbangkan untuk perayaan Natal pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Pak Pendeta Yandi Manabe yang sudah jauh-jauh dari Kupang Timur, luar biasa penyampaian firman pada malam hari ini yang penuh dengan canda dan kami banyak tertawa sehingga imun kami bertambah. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa ya, Tuhan berkati pelayanannya Pak. Demikian juga yang kami hormati Pak Pendeta Sabara yang melayani di gereja kita Jemaat Tangerang. Mungkin baru kali ini bersama Ibu ya, kita merayakan Natal. Sesuai dengan namanya Pak Pendeta Sabara itu di dalam melayani kami di sini selalu sabara. Kalau bahasa Toraja Pak Pendeta itu sabar, Pak Sabara ya. Dan terlebih khusus kami Jemaat Tangerang, walaupun 2 tahun berturut-turut suka duka menimpa kami, tetapi bukan saja Jemaat Tangerang, tetapi seluruh dunia ditimpa, baik itu karena ditinggal oleh kekasih-kekasih kita, ditinggal oleh saudara-saudara kita. Kami juga banyak terbeban karena sakit penyakit. Dan kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Apakah benar masih ada virus yang akan datang. Tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan saya juga ditugaskan untuk membawa pesan Natal untuk malam ini, tetapi sudah banyak disampaikan Pak Pendeta tadi, dan mengingat juga sudah waktunya makan ini, jadi saya singkat-singkat saja. Satu hal yang saya pesankan pada malam hari ini, bahwa kita Jemaat Tangerang saya rasa memasang pohon Natal semua ya di rumah. Dan biasanya kalau sudah selesai Natal, akhir Januari memasuki bulan Februari, pohon Natal itu kita masukkan dalam kardus, menunggu tahun depan lagi untuk kita pasang kembali. Tetapi saya ingatkan malam ini bahwa semangat persaudaraan yang rukun dan indah sebagaimana yang dilantunkan oleh nyanyian para senior tadi, dan lebih banyak lagi disampaikan oleh Pak Pendeta bagaimana persaudaraan itu akan tetap kita pegang teguh, akan tetap kita jalankan di dalam melayani sesama di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Jangan pada saat ini saja, jangan pada saat Natal saja, tetapi hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, persaudaraan itu kita tetap jaga, kita tetap lakukan, kita tetap sosialisasikan, dan itulah yang disampaikan oleh Pak Pendeta lewat tema Natal kita malam ini. Dan mungkin itu saja yang merupakan pesan Natal yang saya akan sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, izinkanlah saya mewakili seluruh Jemaat Tangerang menyampaikan selamat Hari Natal 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Susi moto tu tomatua nako tu Pak Pendeta nina. Nako ya tu kami muane budak-budak tamen kilala. Ya supaya tamen tataduka pira ya. Jadi pada malam ini kita tetap sipakaboro, kita tetap saling mengasihi, dan biarlah kasih persaudaraan itu jangan luntur, tetapi kita pegang teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat, dan kita akan tetap yakin dan percaya bahwa ke depan ini kita tidak akan pernah ditinggalkan
oleh kasih persaudaraan, kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Kurre sumanga, bongi melo. Ya bedalah karena dalam masa pandemi ini kalau di rumah itu ada, walaupun kita sudah persiapkan dengan mata maksudnya untuk berserah kepada Tuhan, tapi ada saja gangguan, entah gangguan dari luar, ada orang yang lewat atau ada orang panggil atau pekerjaan rumah tangga atau internet yang kurang lancar. Tetapi kalau di gereja kita fokus karena memang dari rumah kita sudah persiapkan dan kita memang suasana gereja itu memang kita tenang dan bersama-sama dengan saudara-saudara kita lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya walaupun dalam masa pandemi kita tetap bersyukur, walaupun kadang-kadang kita stres karena kita tidak ketemu dengan saudara-saudara kita di dalam persekutuan di gereja, tapi dengan adanya teknologi jadi kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui Zoom dan bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Perasaan Opa sangat bersyukur bahwa perayaan Natal tahun ini, walaupun dalam situasi pandemi, Opa merasakan bahwa pada akhir ini, dalam situasi pandemi, malah kesehatan Opa agak terganggu, tapi mendekati perayaan Natal tahun ini, kesehatan Opa berangsur-angsur semakin membaik. Itulah yang saya syukuri. Dan yang kedua, saya bersyukur bahwa ibadah yang dilakukan selama pandemi ini walaupun tidak bersekutu di gereja, ibadah dilakukan dari rumah masing-masing, tapi saya bersyukur karena ibadah itu dapat dilakukan dengan baik dan ditemani oleh anggota keluarga, termasuk cucu saya ini Adel yang selalu setia menemani Opa dalam setiap kebaktian. Harapan saya tetap bersama teman-teman saya yang selanjut usia untuk tetap berpengharapan dalam menjalani kehidupan dengan selalu mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupannya dan pada suatu saat nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Aktivitas kami bersama dengan Opa biasa aja, bahwa setiap pagi itu kami melakukan saat teduh, begitu juga ibadah malam, dan kami juga bersyukur bahwa dengan adanya teknologi yang sekarang ini sangat canggih, jadi kami selalu dekat dengan, walaupun kami berjauhan dengan cucu, anak dan cucu, tapi kami merasa dekat karena dengan adanya video call yang setiap saat kami saling berhubungan, baik itu dari anak cucu maupun kami ke anak-anak ya. Dan itu puji Tuhan kami selalu rutin lakukan, dan kami juga bersyukur bahwa secara khusus bagi saya Opa ini memang selama ini kesehatannya agak menurun, di mana sudah berapa tahun ini mengidap penyakit saraf terjepit. Tapi puji Tuhan Opa masih bisa melakukan aktivitas sebagai ketua RT, di
di mana ya tugas RT itu ya suatu juga berkat bagi warganya sendiri, di mana setiap hari juga Opa ada aja kegiatannya. Jadi itu tidak terlalu tidak terlalu menyita waktu untuk seperti lalu-lalu, bahwa dengan adanya pandemi ini ada aja kegiatannya gitu. Sebenarnya persiapan khusus tidak ada. Karena yang penting bagi kami itu adalah hati kita untuk menyambut memperingati kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ada perbedaan sedikit pada masa pandemi ini, di mana pada Natal tahun-tahun yang lalu kami dapat berkumpul bersama dengan anak-anak kami, cucu kami merayakan Natal bersama. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya kami masing-masing di rumah, cucu kami dan anak kami di rumahnya dan kami juga di sini. Dan yang terpenting bahwa tahun-tahun sebelum pandemi kita jemaat bisa berkumpul bersama-sama merayakan Natal. Tapi dengan adanya pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah, kita tidak dapat senangnya berbuat demikian. Namun yang penting itulah makna Natal itu sendiri yang ada dalam hati kita masing-masing. Kita harus syukuri bahwa Tuhan Yesus telah datang di dalam dunia ini untuk menebus kita manusia yang berdosa. Dan itulah yang paling penting yang kita peringati pada masa Natal yang lalu dan Natalnya sekarang, dan saya kira tidak ada perbedaan untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini membawa cinta kasih, walaupun saat ini dalam keadaan pandemi. Tali persaudaraan kita jangan sampai putus. Supaya tidak putus, kita bisa melalui telepon, melalui WA untuk saling mendukung. Jangan sampai persaudaraan itu putus, saling mendukung. Semoga jemaat menjaga cinta kasih Kristus di dalam jemaat Gereja Toraja Tangerang, untuk selalu bersekutu dengan persaudaraan dan semakin meningkatkan kerjasama antar jemaat. Tahun ini bagi saya sangat bagus, yaitu mengenai persaudaraan. Ya, memang kita perlu persaudaraan pada masa-masa pandemi ini, karena itulah yang diinginkan oleh Kristus. Kristus datang ke dunia untuk mengasihi kita, mengasihi sesama. Bagi kita yang mungkin ada kelebihan sedikit, tidak apalah kita membagi kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan bukan cuma untuk kami, tapi saya menghimbau semua warga Gereja Toraja Jemaat Tangerang untuk membagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kena PHK atau mungkin karena sesuatu hal sehingga perusahaan-perusahaan mereka tidak dapat berproduksi lagi. Jadi kita saling mengasihi seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita, bahwa hendaklah engkau mengasihi sesama manusia. Itulah yang menjadi dasar daripada apa yang kami pikirkan pada saat ini, bahwa hendaklah kita mengasihi sesama kita manusia, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berbagi sesama saudara-saudara kita yang berkekurangan.
Bapak Ibu, kami informasikan kepada pemilik kendaraan B1457 NCR, kami ulang B1457 NCR, dan mobil dengan plat B1562 CLR agar berkenan memindahkan kendaraannya karena mengganggu tuan rumah yang akan masuk ke dalam rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya pemberian tanda kasih, dan kami undang dengan hormat untuk maju ke depan. Yang pertama Bapak Pendeta Sakbara, yang kedua Bapak Yandi Manobe, Bapak Pendeta Lukas, Ibu Yesi, Bapak Daud Kasih, Ibu Esther Bandaso, Saudara Jeffrey, dan Saudari Mary Gading, untuk menerima ucapan terima kasih dan tanda kasih atas setiap pelayanan yang diberikan kepada Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami mohon berkenan maju ke depan. Bapak Ibu yang sudah kami sebutkan namanya tadi, kami persilahkan. Dan kami mengundang kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Handri Papulung, didampingi Ibu Bendahara, Ibu Neng Tanah. Sekali lagi kami undang kepada Bapak Ketua Panitia, didampingi oleh Ibu Bendahara, Ibu Neng Tanah, untuk menyerahkan tanda kasih kepada yang sudah kita sebutkan namanya tadi. Sepertinya Ibu Bendahara berhalangan, kami persilakan kepada Ketua Panitia. Berkenan tetap di tempat dan berfoto bersama Ketua Panitia. Ketua Panitia mungkin boleh di tengah. Kepada fotografer untuk didokumentasikan. Boleh senyum, karena senyumnya tertutup masker. Kita ulang, 3, diulang lagi. 3, 2, 1, selesai. Kami persilakan kembali ke tempat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ramah tamah dan mengakhiri seluruh rangkaian acara perayaan Natal pada malam hari ini, kita akan menaikkan doa syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sakbara. Kepada Bapak Pendeta Sakbara, disilahkan. Siap. Ya, baik sidang masa raya Natal yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa. Akhir dari seluruh rangkaian perayaan Natal di malam hari ini, kami boleh menyimak dan menghayati betapa baiknya Tuhan, betapa kasih dan kesetiaan Allah menjadi milik kami bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Dari awal sampai selesainya ibadah dan perayaan Natal malam hari ini, bahwa Tuhanlah yang berbicara,
Tuhanlah yang berkarya di dalamnya. Bapa di sorga, kami berdoa buat hamba dan milik-Mu yang sudah menyampaikan firman malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati di dalam kehidupan pelayanan, di tengah-tengah jemaat, bahkan di dalam mengangkat pelayanan yang lebih luas lagi. Kami percaya kemampuan, talenta yang Tuhan berikan semakin dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Siapapun yang bertugas malam hari ini tidak akan kekurangan berkat Allah, tetapi di dalam semuanya itu Tuhan boleh memperlengkapi kami. Lewat tangan kasih panitia yang sudah bekerja dan berkarya, menyediakan makanan, minuman untuk kami bagi bersama-sama. Puaskan, kenyangkan kami dengan berkat-Mu. Kami akan dikuatkan malam hari ini. Dan Bapa di sorga, di saat kami menikmati kasih Tuhan, di malam hari ini, kami mengingat umat Tuhan yang sangat-sangat terbatas untuk mendapatkan sesuap nasi dan seteguk air. Tetapi Bapa di sorga, kami percaya Engkau tidak kekurangan cara menjangkau mereka secara khusus di saat hati iman persekutuan kami mengingat saudara-saudara kami yang menjadi korban dari erupsi Gunung Semeru beberapa hari yang lalu. Di sana Engkau sungguh ada dalam jerit tangis dan kehilangan umat-Mu. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kawali lindungi kami semua malam hari ini, ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal itu, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Sakbara. Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang masa raya Natal, demikian seluruh rangkaian acara perayaan Natal Jemaat Tangerang pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Selamat malam, selamat Natal buat kita semua. Salam sehat. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya